Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di video kali ini kita bakal ngebuat model machine learning yang bisa ngebedain gambar batu gunting kertas yang buat suite itu. Nah, eh, sebelumnya kita cari dulu datasetnya buat dilatih ke machine learning. Datasetnya bisa didapat dari platform Kaggle, ya, Kaggle/datasets. Terus eh, bisa dicari di inputan sini. Nah, ini udah pernah saya cari ya, rock paper scissors, rock paper scissors. Misalnya gini. Terus enter. Nah, ini bakal muncul dataset yang isinya ya buat ngelatih model machine learning batu gunting kertas lah. Ini kalian bisa pilih yang mana aja terserah. Tapi saran saya sebelum pilih dataset, kita perlu lihat dulu sih kayak struktur foldernya kayak gimana, terus berapa banyak datanya. Terus juga kalau misalkan kalian mau komersilin, bisa lihat di lisensi ini dia kira-kira boleh nggak gitu di komersil. Nah, ini kayak gini. Tuh harus ada appropriate credit dan lain sebagainya. Ini perlu dibaca ya. Karena untuk kebutuhan edukasi mungkin boleh ya. Nah, ini kalau udah dapat, udah sur. Kebetulan saya udah download sih dari dataset yang ini. Ini terus klik download di sini ya. Begitu diklik download, biasanya kalau misalkan kalian belum login, diminta login dulu. Nah, terus nanti filenya itu berupa zip. Nama filenya biasanya arsif.zip lah. Nah, ini nama filenya, ini udah saya download ya, arsif.zip. Nah, ini setelah itu kalian buka dulu Colab ya, notebook di Google Colab atau boleh di Jupyter Notebook, terserah. Nah, terus kalau pakai Colab, buka yang sidebar yang di sini, terus drag and drop aja nih uh, yang dari file explorer kalian, archive.zip-nya. Dimasukin, drag and drop ke sini, terus tunggu sampai prosesnya selesai ya. Nah, ini kalau kasus saya ini, saya udah sebelumnya udah ngeload datanya, jadi udah ada datanya. Ini archive.zip tapi udah diganti, di rename jadi rock paper scissors gitu ya. Nah, kalian bisa tuh drag and drop dulu nih archive.zip-nya, terus abis itu begitu datanya udah masuk sini, kalian rename gitu ya, ganti nama. Nah, terus karena ini filenya bentukan zip, jadi kita perlu ekstrak nih, tapi di sini nggak ada pilihan untuk ekstrak kan. Mungkin ada cara langsung ekstraknya, saya mungkin kalau ada yang paham bisa ditaruh di kolom komentar ekstrak langsung, tapi karena ini asumsinya nggak ada, jadi bisa pakai library zip file namanya untuk ekstrak. Import zip file. Nah, ini untuk ngekstrak file zipnya itu. Shift enter atau pencet tombol play untuk ngerun. Jadi ini saya import library zip file. Nah, terus langkah selanjutnya itu adalah kita ekstrak nih. Kita pakai target file ya. Target file sama dengan misalkan tadi nama file zipnya yang mau diekstrak, targetnya apa gitu. Rock terus paper scissors, nggak pakai s, scissor.zip. Nah, ini nama filenya yang mau kita ekstrak, nama file zip yang mau kita ekstrak. Nah, terus di sini ada extracting, saya biasanya nyebut variabelnya gitu, extracting sama dengan zip file. Nah, ini manggil library dari zip file, terus habis itu kita panggil fungsi yang namanya zip file. Nah, ini dengan parameter itu target file, terus akses yang mau kita pakai. Nah, karena saya cuman pengen nggak mau ngerubah file ya, jadi saya nggak mau nambah-nambahin folder di folder zip ini, jadi aksesnya read aja sebenarnya, R. Kalau misalkan pengen nambah-nambahin apalah, pengen ngerubah sesuatu gitu, pakai W gitu. Atau kalau misalkan dua bisa RW gini. Nah, ini saya Asusnya R aja cukup. Terus
sekarang ini proses ekstraknya, jadi extracting ya. Terus kita kenain dia ke fungsi extract all ya. Jadi ini untuk mengekstraknya nih. Jadi kalau ini kayak cuman apa ya, kayak cuman masukin si target, jadi kenain target beneran nih gitu, pakai fungsi, pakai library zip file. Sebenarnya bisa aja kayak langsung gini nih, nah gini. Cuman saya biasanya memang taruh di variable target file dulu biar lebih enak gitu. Jadi ini bener-bener extracting ini maksudnya ya target yang mau diekstraknya itu sih. Nah terus habis itu udah dikasih target, tinggal di extract all. Sebenarnya dia ngelempar parameter directory dari dataset, tapi di sini kita belum ada ya, jadi belum ada directory untuk datasetnya. Jadi kita bisa buat di sini untuk ngebuat directory. Kita bisa nambahin di sini kayaknya ya, tuh folder baru, terus klik dataset, atau kita enakan pakai Python ya, import OS. Nah ini OS ini untuk buat directory dan lain sebagainya. Ini lumayan kepake juga. Nah di sini saya mau shift enter dulu, jalanin. Terus di sini saya mau OS mkdir ya, mkdir buat directory namanya dataset. Nah setelah itu directory dataset itu saya tampung ke dalam variabel dataset dir gitu ya. Nah tujuannya apa sih sebenarnya ditampung ke variabel gitu ya? Tujuannya itu simple sebenarnya. Nanti kita bakal banyak manggil kayak gambar rock paper scissors itu kan dalam dataset ya, dalam directory dataset. Kalau misalkan kita nggak buat variabel, misalkan nanti sewaktu-waktu kita perlu merubah nama dari directory dataset, kita kalau nggak pakai variabel, kita perlu setiap manggil gambar rock paper scissors, berarti kita perlu benerin nih. Misalkan ini nanti buat rocknya dataset rock, terus gambar batu ya, gambar batu 1 gitu ya, .png misalkan. Terus ada juga kita manggil gambar batu 2. Nah berarti kalau misalkan kita nggak nampung di dalam sebuah variabel kayak gini, nanti begitu kita ngubah nama dataset, misal jadi dataset RPS atau rock paper scissors ya singkatan gini, berarti kita perlu ngubah nih satu-satu. Dataset RPS. Nah setiap dia manggil harus kita ubah. Tapi kalau misalkan kita tampung dia ke dalam variabel ya, ketika dia mau ngubah nama, kita cukup ubah aja nama variabelnya di sini. Ini dataset RPS. Terus cara manggilnya kita bisa pakai OS path join. Jadi kayak OS path join dataset dir, terus slashnya itu buat ngegabung kayak segmen-segmennya itu pakai koma. Misalkan kita mengambil dari rock, berarti tinggal rock ya. Terus misalkan gambar batu 1 .png. Nah ini sama aja kayak isi dari dataset dir. Sekarang kan dataset RPS ya, dataset RPS slash rock ya, slash gambar batu 1.png. Nah ini misalkan kita ganti si ini jadi dataset lagi, otomatis dia berubah karena yang dipanggil di sini adalah variabel dataset dir. Karena udah berubah jadi dataset nilainya, jadi ini otomatis berubah, kita nggak perlu ganti manual capek-capek gitu. Makanya saya pakai dia buat ke dalam sebuah variabel aja biar enak. Nah terus di sini shift enter atau klik play sini, run gitu ya. Terus kita ekstrak, terus kita masukin dia ke parameter sini. Kita mau ekstrak dia kemana gitu. Ini kalau kita refresh udah masuk sih, harus di dataset. Nah ini udah masuk ya directory-nya. Nah kita ekstrak, kita masukin parameter. Kita mau ekstrak dia kemana? Kita mau masukin ke dataset dir. Nah gitu. Nah setelah diekstrak, kita close extractingnya. Nah gitu ya. Sekarang shift enter.
Nah, udah selesai, kita refresh file explorer di collab, terus kita coba expand. Nah, udah masuk nih sekarang paper rock ski source-nya. Nah, di sini kalau di expand sebenarnya muncul gambar-gambar banyak sih harusnya ya. Tapi saya nggak mau expand karena takutnya bakal nge-lag gitu karena banyak banget gambarnya dalam. Nah, terus langkah selanjutnya kita buat variabel untuk directory paper rock sama ski source ini biar gampang juga. Jadi kayak tadi nih, misal rock dir sama dengan os path join dataset dir terus. Nah, ini kita mau dataset slash rock, berarti dataset dir terus ininya rock ya. Terus sini paper dir sama dengan os path join dataset dir slash paper. Terus sini ski source dir sama dengan os path join dataset dir ski source ya. Sesuaiin sama nama folder yang di sini, ski source, rock sama paper ya. Ini udah, kita shift enter. Terus selanjutnya kita mau coba lihat ada file apa aja sih dalam rock directory tadi. Kita bisa pakai os ya, pakai library os, terus panggil fungsi yang namanya list dir terus rock dir gini. Nah, shift enter. Ini dia bakal munculin list-list semua file yang ada di directory tersebut dalam bentuk list atau array gitu. Nah, kalau kita mau hitung berapa banyak gitu ya, berapa banyak sih filenya, kita bisa hitung pakai fungsi len untuk ngitung lengthnya. Jadi di depan sini kita tambahin kurung, terus sini len. Nah, berarti ada 726 file gambar di rockdir. Nah, sekarang saya mau kita print semuanya deh, jangan cuma rockdir-nya aja, kita print semuanya, print. Terus di sini copy aja biar cepat. Sini paper dir. Nah, di sini ski source dir. Nah, ini berarti buat directory rock ada 726 gambar, buat gambar kertasnya ada 712, buat gambar gunting ada 750 kertas. Oke. Nah, selanjutnya kita sebentar, kita itu kayak yang kita udah tahu nih, kita perlu variabel data untuk nyimpen data gambar yang udah dikonvert ke nilai-nilai pixel yang dalam bentuk array yang dalam bentuk array lah, sama label. Nah, label untuk data ini, gambar ini itu kertas, batu atau gunting. Nah, ini kalau gambar ke array itu kalau misalkan kurang jelas bisa coba cek di video sebelumnya yang ngebahas tentang pengolahan citra digital. Nah, saya mau jelasin sedikit sih di sini. Gimana ya jelasin Jamboard kali ya. Nah, misalnya ada gambar ya. Ada gambar ukurannya 2x2 pixel. 2x2 pixel ya. Pokoknya ada citra lah, citra ukurannya 2x2 pixel. Berarti ini kan nanti bakal di-convert ke array yang kayak gini nih misalkan. Misal pixel-pixel itu ada 2 sama 255. Kayaknya enakan pakai ini langsung. Terus ini ya. Oke. Dia bakal diubah jadi 2 misalkan. Terus 255 terus 10 misalkan. 200 gitu ya. Nah, ini bakal jadi nilai pixelnya. Jadi kalau misalkan gambar ini di black itu jadi 4 bagian. Dan ini ukurannya 1 pixel nih, 1 pixel nih, 1 pixel nih, 1 pixel gitu ya. Ini 1 pixel ya, ini 1 pixel. Nah, ini isinya 2. Ini 255, 10, ini 200. Ini dia bakal jadi array sih sebenarnya, dihitungnya array. Di array 2 dimensi. Nah, gitu ya. Tergantung sih. Kalau misalkan dia RGB, nanti setiap nilai ini dia bakal nilainya ada
Misal nih dua, dia ini ada array juga, array yang isinya 3 elemen buat red, green sama blue nya gitu setiap nilai ini juga nanti bakal jadi array yang isinya 3 elemen gitu kalau RGB. Nah terus setelah udah ada ini ya, ini kita tadi ada variabel data sama label ya. Nah ini bagus ya sih, biasanya saya kalau misalkan nemu kasus kayak gini itu di apa ya, di convert dulu ke grayscale. Jadi dia bentuknya nanti bakal kayak gini. Misalkan 255 ya, jadi 0,2 terus 1 misalkan. Terus ini 0,1 terus di sini misalkan 0,6 gitu ya. Nah ini hasil dari ini kayak dinormalisasi lah, jadi kayak yang tadinya ini skala 0 sampai 255 gitu ya, atau RGB terserah, ini diubah jadi skala 0 sampai 1 tuh, itu doang. Nah setelah keubah ke sini, ini kan bentuknya masih array 2 dimensi atau ya kalau grayscale berarti ini udah 2 dimensi aja sih. Kalau misalkan si RGB ya, ini kayaknya gambar RGB sih yang kita pakai, jadi bentuknya gini sih kalau RGB. Sini ada array 2 dimensi ya. Nah 2 dimensi kan, tergantung sih. Kalau misalkan dia 10 pixel berarti ada 3 pixel, tingginya ada 3 pixel, 1, 2, terus ada lagi di sini 3, berarti di sini ada array lagi gitu buat baris ketiganya. Nah terus di setiap baris ini dia kan ada kayak 2 kolom ya, ada kolom 1 di sini, kolom 1, kolom 2 gitu ya, 1, 2 ya, 1, 2, ini juga ada 1, 2 gitu. Nah setiap titik ini dia ini bisa aja kalau RGB dia bernilai array juga, array yang isinya ini ada 3 titik, ada 3 nilai, 1, 2, 3. Ada yang buat red, ada yang buat green, ada yang buat blue. Sehingga saya formatnya itu blue, green, red sih kayaknya. Iya. Pokoknya gitulah kurang lebih. Nah, kalau grayscale nih nggak kalau ini kan udah jadi grayscale, ini nggak jadi array lagi. Titiknya itu ya tinggal nilai 0, terus 1, 0,1 gitu ya. Dan seterusnya gitu. Nah, ini. Nah, saya pengen prosesnya kayak gini nih. Terus udah jadi array kayak gini, saya mau ubah lagi dia ke array sekali aja, karena kan kalau misalkan deep learning misalkan kita pengen ngolah 4 nilai kan berarti gini antar ya. Nah, gini kan. Misalkan gini. Nah, kalau 4 nilai berarti kan 4 ginian ya. Nah, ini kan sebenarnya 1 misalkan ini 0,1, ini 1, ini 0,2, 0,6 misalkan. Nah, ini kan sebenarnya array-nya ya. Gini ya. Ini array 1 dimensi kan. Kalau masuk sini. Nah, makanya di sini kan ada apa namanya, 2 array, kita gabung dulu dia jadi kayak gini. 0,2 0,2 0,1 1 ya. Itu 0,1 0,6 gitu. Kita gabung dia jadi kayak gini. Habis dia jadi kayak gini, udah jadi array gini, kita masukin dia ke data. Kita isi dia ke data. Jadi indeks 0 ya. Nah, begitu dia udah masuk di indeks 0, indeks 0 ini untuk gambar apa, misalkan batu ya. Ini misalkan gambar batu. Indeks 0 udah keisi gambar batu, berarti labelnya pun label batu ya. Nah, untuk labelnya sendiri ini ada lagi nih caranya. Labelnya ini kan ada 3 ya. Ada batu, gunting, kertas. Batu, gunting,
kertas. Nah ini misalkan untuk batu ini kita kasih nilainya 0 ya, gunting ini 1, kertas ini 2 gitu ya. Ini kita tukar labelnya dari kata-kata jadi angka lah gitu. Nah ini habis itu ada proses yang namanya one hot encoding gitu. Jadi nomor yang di sini 0 gitu ya, ini bakal ngewakilin indeksnya yang bakal bernilai 1. Gimana ya? Jadi misalkan di sini ini kan ada 3 label ya. Berarti nantinya bakal ada array yang isinya 3 elemen. Nah, array isinya 3 elemen. Nah, setiap elemen ini nilainya bakal ditentuin sama indeks yang di sini nih. Misalkan batu tadi 0. Berarti di indeks 0, indeks kan mulai dari 0 ya. 0, 1, 2 gitu. Berarti di indeks 0 dia bakal bernilainya 1. Nah, gitu. Berarti untuk batu dia ini bakal 1, 0, 0 gitu. Selainnya 0 karena jadi ini nilai untuk batu. Bentar, ini gimana cara gedein? Nah, 1 ini nilai untuk batu, yang indeks 1 ini indeks 1 nilai untuk gunting ya. Ini indeks 2 nilai untuk kertas gitu ya. Jadi kalau misalkan dia batu, ya yang satunya itu indeks 0-nya aja. Karena dia batu, ya kan? Bukan gunting, 0. Bukan kertas, 0. Sedangkan kalau dia gunting, berarti ini saya copy aja kali enaknya. Copy. Nah, kan 0 lagi nih. Nah, kalau dia gunting, berarti dia bukan batu kan ya? Dia bukan, kalau dia gunting berarti dia bukan batu ya. Ini kan buat batu nih indeks 0-nya. Nah, terus dia gunting berarti di sininya di 1 gitu. Karena gunting itu ada di posisinya itu udah di indeks 1. Ini indeks 1 kan ini. Indeks 1 kan yang di sini. Nah, terus dia juga bukan kertas. Kertas tuh yang ada di indeks 2. 0, 1, 2. Nah, ini indeksnya ya. 0, 1, 2. Nah, posisinya kan gini. Nah, ini kertasnya ada di indeks 2. 0 ini. Karena dia gunting, berarti kan dia bukan kertas ya. Jadi, posisi kertasnya kita nolin. Nah, sementara kalau misalkan kertas, saya kopas lagi. Nah, ini kan indeks 0 tadi untuk batu ya. Indeks 0 untuk batu, sedangkan dia bukan batu, dia itu kertas. Kertas tuh di indeks 2 ya. Berarti 0, indeks 0, indeks 1, indeks 2. Nah, ini di sini. Di sini dia nilainya 1. Di sini nilainya 1. Sedangkan yang lain 0. Karena yang ini untuk batu, ini untuk gunting, ini untuk kertas. Urutannya harus sama ya. Kalau batu gunting kertas ya batu gunting kertas terus. Batu gunting kertas, batu gunting kertas. Nah, gitu. Nah, misalkan tadi dia gambar apa ya? Gambar batu misalkan. Gambar batu berarti kan yang array-nya yang dipakai yang ini nih. Berarti ini copy. Nah, berarti di labelnya keisi ini. Nah, gitu. Terus untuk misalkan gambar selanjutnya kertas, nilainya itu 1, 1, 0,5, 0,2. Karena dia kertas, tadi bentuknya gimana nih? 0,0,1 ya. Nah, ini namanya one hot encoding gitu. Jadi diubah dari 0, 1, 2 jadi array yang lebarnya itu, yang banyak elemen itu tergantung banyak labelnya gitu. Misalkan tadi kita ada batu gunting kertas, berarti ada 3 angka, 1, 2, 3 gitu. Kalau misalkan kita perlu 4 label, misalkan batu gunting kertas besi gitu, berarti array-nya isinya ada 4 angka gitu, 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, ini yang kedua nih kan kertas ya, saya jadi kopas aja yang sini. Nah, terus di sini indeks selanjutnya berarti untuk kertas gitu. Oke ya. Jadi kayak kurang lebih gitu prosesnya. Nah, terus di sini saya mau ngebuat fungsinya sih. Ngebuat fungsi untuk ngubah gambarnya. Def
image to array misalkan, dengan masukan berupa apa ya, file name aja. Nah terus untuk ngolah gambar ke array gitu ya, kita bisa pakai import pillow, pakai library pillow pill. Nah untuk ngolah lebih banyak gambar, kita dari pillow ini kita perlu import lagi, from pill import image. Nah di sini mana tadi fungsinya? Nah di sini kita buat variable image. Kita buat variable image untuk nampung. Kita butuh variable image untuk nampung gambarnya, gambar dari file name ini. Jadi ini kan file name ini kan dia ngirimnya berupa string ya, string nama file gitu. Nah ini kita ngambil kalau itu gambar gitu. Kita masukin ke variable image, pakai image yang dari library pill, terus open file name. Ini sebenarnya bukan file name ya, jadi bukan cuma nama filenya aja, tapi root ke filenya. Jadi misalkan kita mau gambar batu, berarti kan dia harus ngelewatin dataset, rock, ya kan, gambar batu 1 gitu ya. Nah ini yang dikirimin ke ini, fungsi ini gitu. Jadi rootnya gitu. Nah terus dimasukin dia jadi image. Oke, sekarang anggaplah image ini udah gambarnya. Terus karena dia ini citranya RGB, jadi coba ya kita ubah dulu dia, coba deh. Image array sama dengan np. Oh iya, ini kita buat ngubah ke array kita perlu library lagi namanya numpy. Import numpy snp. Jadi biar nggak kepanjangan kita ketik numpy, kita ketik aja np gitu. Jadi np array image gitu ya. Terus di sini return image array. Nah, itu ya. Misal ini oke, terus tadi oke. Misalkan kita mau ngambil gambar sebentar, misalkan kita coba print os this dir rock dir, terus kita ambil gambar pertamanya aja. Gambar apakah itu? Nah ini gambar ini ya. Misal kita panggil print img to array, terus parameternya itu adalah os path join, karena kita mau ambil pathnya, mau ambil rutenya ke file itu dari rockdir sama tadi. Nah gitu misalkan, kira dia hasilnya gimana? Image not defined. Kenapa? Karena ini belum kita jalanin kayaknya. Belum kita jalanin tadi yang import library-nya. Nah nih, lihat nih, di RGB ya. Ini karena setiap dia nilai dia ada red, green, blue nya nih, array yang isinya 33. Kita bisa juga coba balikin shape nya untuk ngelihat. Nah itu kan berarti ini gambarnya 200 kali 300 pixel ya. Setiap pixelnya dia punya array-nya isinya 3. Ini RGB banget ini. Nah kita tadi kan pengen ngubah dia ke grayscale ya kan. Nah kita perlu import lagi namanya image ops, ini untuk merubah ke grayscale. Sebenarnya aslinya sih nggak ribet-ribet banget gini sih, ada cara lebih gampangnya, tapi karena kita belajar jadi kita coba proses paling naifnya dulu, proses paling
paling apa adanya dulu. Nah, nanti selanjutnya di video selanjutnya mungkin bakal dikenalin image data generator gitu ya. Jadi itu biar lebih enak gitu, kita nggak perlu ngurusin apa namanya, ngubah-ngubah ke array kalau pakai image data generator itu. Ya untuk karena kita belajar dari yang paling susah dulu. Ini terus di run image ops. Terus di sini kita ubah dulu nih image grayscale misalkan sama dengan image bukan image ops terus grayscale image gitu. Image-nya dari sini, image ops ini dari yang tadi yang kita import. Grayscale ini nama fungsi yang ada di image ops. Nah, berarti yang kita np array itu adalah si image grayscale. Coba kita klikin. Nah, sekarang udah 200 kali 300. Ini kenapa nggak ada komanya lagi? Karena dia cuma satu dimensi gitu, bukan array gitu ya. Sebenarnya kok koma 1. Tapi dia bukan array bentuknya, tinggal nilai aja. Coba misalkan kita nggak print shape-nya. Ya, dia nilai paling nah kayak gini. Tapi kita lihat tadi kita butuhnya yang 0,2 0,1 ya, karena nanti begitu diproses ke mesin learning kayak biasanya emang range-nya itu kalau dari 0 sampai 1 biasanya kalau untuk nilai discrete, nilai yang terbatas gitu. Nah, ini kan terbatas nih. Ini antara 0 sampai 255 nih pasti. Nah, itu kita ubah range-nya dari 0 sampai 255 ke 0 sampai 1 gitu biar enak di deep learning ya. Karena nanti nilainya kita lihat di sini, nilainya juga labelnya cuma 0 kalau nggak 1 kan ya. Nilai labelnya juga cuma 0 kalau nggak 1 gitu. Jadi kita pasin lah. Nah, terus berarti selanjutnya kita ubah dia. Gimana caranya? Kita ubah dia jadi per 255 ya. Kita normalisasi image array dengan image array per 255 gitu. Jadi karena dia range-nya 0 sampai 255 tadinya ya kan. Terus kita mau ubah ke 1. Jadi kita bagi aja 255 gampang. Nah, udah jadi. Selanjutnya itu kan dia masih bentuknya gini. Ya. Jadi list gitu. Sini ada list. Ini list awalnya, terus nih list data satunya itu ada kayak gini ya kan. Terus misal 2 kali 2 berarti ada 2 ginian ya kan. Nah, ini kita gabung aja dia jadi satu kayak tadi nih, kayak gini. Sorry, ini kan per gambar ya. Jadi per gambar tuh gini. Nah, misalkan ini ada 2 ini ya, 2 kali 2 ya. 2 kali 2 pixel berarti setiap gambar dia ada gini. Nah, ini kayak tadi rencana kita pengen ubah dia jadi satu array aja kayak gini. Caranya gimana? Caranya kita looping aja for single list in image array. Terus kita join aja. Jadi ini kita mungkin butuh variabel lagi list full. Ini untuk yang nampung list yang udah bentuknya kayak gini nih. List full. Nah, dia setiap iterasi kita join dia list full extend single list. Nah, berarti yang dikembalikan adalah list full. Nah, berarti ini kalau kita print dia bentuknya udah, nah, array cuma sekali gini. Ini untuk satu gambar ya. Berarti 200 kali 300 berarti ada 600 array, isinya 600 angka panjangnya.
karena kebanyakan juga ya 600 tuh, berarti kita bisa juga sebenarnya kita resize dia jadi image grayscale ya. Setelah dijadiin grayscale kita resize dia pakai image, terus pakai function resize. Nah, terus size nya masukin mau berapa kali berapa. Saya sini masuknya 150 kali 150 aja. Oh ya, terus di sini bagusnya biar aman gitu kita ganti jadi array juga nih, np array. Nah, oke. Ini kita cuman proses converting ya. Bentar. Ada error, di mana error? Fill image resize nggak ada dia. Oh sorry di sini bukan pakai ini deng, bukan pakai image yang dari fill, tapi ini aja dari gambar yang mau di resize. Karena gambar yang mau di resize image grayscale, jadi masukin image grayscale. Enter. Nah, ini bakal keluar nih. Kita misalkan mau tahu lengthnya berapa atau shape-nya. Bisa keluar sini. Nah, ini hasil dari 150 kali 150 ya. Oke. Udah jadi convert dari proses ini gambar jadi kayak gini. Sekarang tinggal kita masukin data-data di datanya. Caranya gimana? Caranya kita buat di for misalkan kayaknya data ininya enakan di sini sih. Terus aja for file name in misalkan kita mau coba yang di rockdir dulu. OS isdir rockdir gitu ya. Nah, kita mau ngambil gambar-gambar yang ada di directory batu lah. Berarti image-nya image path ya, sama dengan os path join rockdir file name. Soalnya ini kalau misalkan ini kita keluarin print file name, ini bakal kayak gini, nama filenya dikeluarin kan. Jadi setiap dia iterasi file name, kita ambil dia rootnya ke sini, pathnya atau namanya rutenya lah, alamatnya ke sini. Berarti kan ini berarti hasil dari dataset rock ini kan. Nah, sedangkan dataset rock ini udah disimpan ke variabel rockdir. Tuh. Ya kan? Berarti tinggal filenya aja, file name. Nah, file name-nya kita masukin file name. Gitu. Hapus. Nah, jadi ini udah cukup. OS path join ini maksudnya kayak gini lah. Nah, kita taruh sampingnya aja. Terus di sini kita image array hasil dari ini tadi si functionnya sama dengan image to array. Parameternya tadi kita kirim rutenya yang ini, image path. Oke, image array-nya udah dapat. Terus selanjutnya kita masukin ke label. Coba nih print dulu deh. Coba tar. Coba print image array. Keluar nggak nih kira-kira listnya? Nah, ini keluar ya. Ini udah sip. Image array udah nampung array, udah sesuai keinginan kita. Tinggal setiap iterasi, setiap dia ngambil file name tuh. Jadi kan tadi di rockdir ini banyak gambar. Nah, setiap dia ngeakses gambar, kita buat dia biar setiap file name itu, setiap nama file itu kita buat array image-nya, terus kita append dia ke gambar, ke data, append image array.
Nah terus labelnya juga nih, label karena batu, tadi batu kita rencananya kita bikin 100. Data label append 100 gitu ya. Nah ini untuk directory batu aja baru. Nah kita buat lagi untuk directory paper ski source. Nah, di sini kita klik, kita ubah nih rock dir jadi paper dir. Coba ini udah bener belum? File name paper dir. Ini harusnya berarti paper ya. Terus image array udah diubah ke array, terus di append. Nah ini paper tadi rencananya 011 ya, berarti 001 sorry, bukan 011 001. Terus di sini buat gunting ski source dir. Nah sini ski source. Ini sebenarnya nggak diubah, ini juga nggak apa-apa, cuman biar lebih enak aja ngeliatnya. Ini kan komen juga sih. Nah terus diubah ke array, terus datanya di append sama array-nya, terus labelnya ski source tuh 010 0,1,0. Nah gini, coba gini kita. Nah di akhir biasanya kalau di artificial neural network tuh dia nerimanya datanya dalam bentuk NP array ini. Jadi kita ubah dulu labelnya juga. Sip. Kita datasetnya kita buat dulu. Nah ini udah jadi datasetnya. Coba kita print shape-nya. Print shape data shape. Print label shape. Nah ini berarti 2188 ini gak nama banyak gambar ya. Nah 22500 nih setiap gambar diwakilin sama array yang isinya 22500, di mana hasil dari 150 kali 150, karena tadi kita resize jadi 150 kali 150 ya kan. Nah terus labelnya ini sama karena banyak filenya sama ya, karena gambarnya ada 2188 berarti ya labelnya ada 2188. Semua gambar harus dikasih label. Nah terus setiap labelnya dia itu array yang isinya 3 dimensi ya. Array yang isinya 3 angka ya, karena tadi ada batu, gunting sama kertas. Udah siap kita buat modelnya. Import TensorFlow STF gitu. Shift enter. Oke, model sama dengan TF keras model sequential. Saya pakai yang sequential. Pakai ya, sequential. Nah, terus di sini ini kasih kurung siku TF keras layers dense. Saya mau buat nih, ini kan shape-nya 22500 ya, berarti buat inputan gini nih. Buat inputannya berarti ada bulat-bulat ini. Nah, ada lapisan bulat-bulatnya. Gitu ya. Susah nih kalau gini. Pokoknya karena dia ada 22500 inputan, berarti ada 22500 ginian bulat-bulatnya, tingginya gitu ya, dan seterusnya. Nah terus di sini saya pengen buat aja habis dari input layer, hidden layernya ada 16 aja biar dikit gitu ya, atau 8 deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah ini ntar dia kan bakal gini gitu ya, masing-masing bakal kena ke semua hidden layer ya. Nah nanti di output layer, karena kita ada batu, gunting, kertas, ada 3 label, jadi output layernya ada 3 neuron. 1, 2, 3. Dimana yang ini misalkan buat
misal ibaratnya pos jaga lah, pos jaga untuk ngecek dia ini batu atau bukan. Sini pos jaga untuk ngecek dia ini gunting atau bukan. Di sini pos jaga buat ngecek dia itu kertas atau bukan. Nah, misalkan habis dihitung-hitung di sini, habis dihitung-hitung di input sama hidden layernya, terus si pos jaga batu ini bilang, oh dia batu gitu ya. Dia bakal ngasih 1. Terus karena dia batu, si pos gunting ini bilang ini bukan gunting, ini batu gitu. Ini bukan gunting lah pokoknya gitu. Berarti dia ngasih nilai 0. Nah, nanti si pos kertas juga gitu. Karena dia batu ya, kertas bilang, oh ini bukan kertas. Dia ngasihnya 0. Maka hasilnya nanti bentuknya array ini. 1, 0, 0 gitu ya. Nah, terus tapi nggak semuanya kayak gini sih. Realitanya nanti si batu nih dia bakal ngasih pandangan berapa persen dia ini batu gitu. Jadi misalkan si pos batu bilang, oh saya yakin dia ini 90% dia batu. Jadi 0,9 ya. Karena 90%, 0,9. Nah, kalau si gunting misal dia bilang dia ada gunting-gunting ya, ini kayaknya 15% lah dia gunting, berarti 0,15. Terus dia bilang di pos selanjutnya di kertas dibilang ini sama sekali bukan kertas nih, berarti 0,02 misalkan, 2% doang. Nah, terus berarti hasilnya jadinya 0,9, 0,15, 0,2 gitu. Nah, nanti bakal dilihat nih indeks mana yang nilainya paling gede. Karena indeks yang paling gede nilainya indeks 0, yaitu untuk batu, berarti dia itu batu gitu. Nah, maka kita buat tadi hidden layer ada 16 ya. Berarti sini langsung aja dense 16, dimana input length-nya sama dengan ada array yang isinya 225.000 ya. Baca gimana ya? 22.500. 22.500. Terus di sini ada TF keras layers. Habis dari yang hidden layer, sini ada output layer isinya 3 neuron tadi batu gunting kertas. Activationnya kita kasih softmax. Nah, itu. Ini kenapa error? Oh enggak. Nah, ini juga kita kasih activation function. Activationnya tapi relu. Nah, terus di sini kita compile modelnya. Matrixnya akurasi, terus lossnya karena dia kategorikal maksudnya batu gunting kertas ya. Ada kan kategori tipenya ada yang kategorikal sama binary. Kalau binary itu 1 atau 0 gitu maksudnya. Gimana ya, kalau binary itu misalkan buat ngecek dia ini orang atau bukan gitu. Jadi nilainya di sini kalau kategorikal tuh biasanya di sininya nggak 3 gini, tapi 1 aja. 1. Jadi outputnya isinya kalau kategorikal kalau binary sininya cuma 1 bulatan output layernya, terus sini isinya dia ngasih nilai rentang antara 0 sampai 1 gitu. Bisa misalkan 0,7 gitu ya. Ini buat deteksi biasanya, deteksi kalimat kasar biasanya kan. Jadi dia bakal bernilai 1 kalau kasar, 0 kalau enggak. Nah, kalau ini kategorikal nih. Kita kan ada output layer ada 3 nih. Kita cari kategori, dia itu kategori batu, gunting atau kertas. Jadi kategorikal. Nah, kalau kategorikal, cost-nya itu kategorikal. Cross entropy biasanya yang dipakai. Terus optimizernya saya pakai Adam. Terus setelah itu kita latih model fit. Parameternya data, label, terus epochnya karena ini cuma latihan. Jadi saya buat aja 3 nih biar cepet ya. Tes. Oke, ada error. Input length. Kayaknya bukan input length tapi input length. Nih. Sebentar. Oh sorry, kayaknya input shape. Nah oke, sini jalan. Udah 3 kali epoch. Akurasi didapat 0,53 yang berarti ini 53% ya. Lossnya masih gede.
Nah, terus ini karena kita udah dapat model machine learningnya, coba sekarang kita prediksi gitu. Kita cari gambar batu, gunting, kertas misalkan. Nah, di sini misalkan saya mau ambil ini kertas ya, harus ya. Save. Numpang save ya ini. Apa namanya? Dari Pikis buat latihan ini. Nah, terus di sini misalkan saya masukin ke file explorer di collab, drag and drop aja. Itu biasanya nggak bisa kayak gitu, harus dari dokumen, drag and drop. Oke. Dia kalau kayak gitu tuh cuman ngasih tahu apa namanya. Kalau misalkan kita nyimpan file di sini, itu bakal hilang kalau misalkan di refresh gitu. Jadi nggak permanen kalau kita nyimpan data di sini sifatnya, cuman sementara aja. Nah, udah masuk datanya, download JPG. Misalkan saya taruh sampel image sama dengan download.jpg. Nah, oke. Terus di sini kita udah punya processing ya, pre-processingnya itu yang tadi image to array udah punya. Kita tinggal panggil lagi fungsi itu, sample. Apa lagi? Sample image array misalkan, img to array sample image. Nah, terus situ karena kita nyimpen modelnya di variable model, kita pakai ya kan, kita nyimpennya di variable model, jadi kita pakai model dikenain fungsi predict sample image array. Nah, ini error karena tadi kita inputannya data tuh kan array dalam array ya. Kalau ini cuma array dong, jadi tambahin. Kalau masih error berarti masalahnya itu tadi inputannya berupa np array. Jadi coba kita masukin dia jadi np array. Masih error juga. Oh enggak. Nah, ini bakal keluar hasilnya. Nah, ini hasilnya batunya mungkin 13%, guntingnya 71%, kertasnya 15%. Nah, dia keprediksi sebagai gunting. Nah, itu sah-sah aja sih karena akurasinya juga cuma 50% sih. Akurasi cuma 50%. Tapi kurang lebih kayak gitulah cara kerjanya. Kalau di sini kan ini batu, gunting, kertas. Sedangkan ini kertas. Tapi yang ketebak gede batu. Ini berarti akuratnya belum akurat. Jadi kalian bisa coba tweaking sendiri, misalkan kayak density layer digedein, terus epochnya ditambahin 10 misalkan. Tuh. Oh, sama aja terus. Sama terus berarti belum. Nah, coba misalkan di 16 8 misalkan, terus epochnya digedein, terus ya gitu, sama aja juga. Memang sih kalau misalkan proses gambar biasanya nggak pakai dense layer ya. Buat proses gambar biasanya kita pakai layer konvolusi atau gini, tf keras layers konvolusi 2D ya. Pakai layer konvolusi 2D biasanya buat proses gambar. Ini untuk ini apa gitu ya. Ini bakal dijelasin di video terpisah. Ini karena kita coba pengen implement video sebelumnya yang pengolahan citra digital ke dalam machine learning. Ini kita implementasinya, jadi biar simple kita pakai dense layer dulu. Nanti mungkin bakal jelasin ini layer konvolusi 2 dimensi ini apa, terus gimana cara make ke gambar benerannya. Sekalian sama kita coba pakai image apa namanya, kita pakai fungsi image data generator biar kita nggak perlu repot-repot lagi convert kayak gini. Tuh, kita bisa pakai image data generator di video selanjutnya mungkin.
Sementara gini aja dulu, yang penting kita tahu gimana caranya ngubah dari data ke gambar ke array, terus masukin buat ngelatih machine learning, terus gimana caranya ngeluarin hasil prediksi machine learning dari gambar gitu. Tapi ngaco ya. Nah ini udah mulai ngedeketin nih. Tadi kan gunting banget tuh tadi. Nah ini hampir sama batu sama gunting gitu. Misalkan kita latih lagi, atau kita ganti optimizer SGD atau RMS Pro. SGD aja coba, bakal berubah lagi ntar. Tapi ya akurasinya nggak beda jauh, masih sama. Misal kita ganti jadi Adam tapi dengan learning rate. Jadi cara bikin pakai learning rate UTF keras optimizers Adam, terus di sini LR untuk learning rate. Apa itu learning rate? Mungkin nanti bakal jelasin lebih lanjutnya. 0,001 misalkan. Mungkin bakal beda sih. Ya ternyata tetap sama, akurasi segitu-segitu juga. Memang harus pakai layer konvolusi kayaknya biar bagus hasilnya. Jadi kayaknya cukup untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf untuk kalian yang merasa memerlukan video-video seperti ini, terus juga pengen belajar banyak tentang machine learning, bisa di subscribe itu gratis. Terus nyalain lonceng notifikasinya biar ntar kalau ada video baru lanjutannya bisa masuk ke notif YouTube kalian. Terus ya sekian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.